Jauh dari keramaian jembatan Ampera dan tarian Sungai Musi, Arya melangkahkan kaki di tanah Cilegon. Usianya baru 23 tahun, namun tekadnya sudah sekuat baja. Palembang, kota kelahirannya, menyimpan banyak kenangan manis, tapi tak cukup menjanjikan untuk impian besarnya. Cilegon, dengan cerobong asap menjulang dan gemuruh mesin yang tak henti, adalah medan perang baru bagi Arya. Awal yang berat. Arya tiba di Cilegon dengan bekal seadanya. Satu koper berisi pakaian, ijazah SMK, dan mimpi setinggi langit untuk menjadi seorang teknisi di salah satu pabrik besar. Ia mengontrak kamar kecil di sebuah gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya utama. Hari-hari awalnya diisi dengan pencarian kerja. Dari satu gerbang pabrik ke gerbang pabrik lain, ia menyodorkan lamaran, berharap ada secercah kesempatan. Namun, persaingan di kota industri ini tak main-main. Banyak pemuda lain dengan latar belakang dan impian serupa. Seringkali, penolakan menjadi teman karibnya. Ada kalanya ia merasa putus asa, merindukan masakan ibu dan canda tawa teman-temannya di Palembang. Tapi, setiap kali rasa menyerah itu datang, ia selalu teringat pesan ayahnya. Nak, rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Secercah harapan. Setelah berminggu-minggu berjuang, Dewi Fortuna akhirnya tersenyum pada Arya. Sebuah pabrik baja kecil, yang tak terlalu dikenal, membuka lowongan untuk posisi operator produksi. Meski bukan posisi impiannya sebagai teknisi, Arya tak menyia-nyiakannya. Ini adalah langkah awal. Ia belajar dengan cepat, memahami seluk-beluk mesin, dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Keringat yang bercucuran dan rasa lelah sepulang kerja tak pernah melunturkan semangatnya. Ia selalu percaya, ini hanya fase sementara. Di pabrik itu, Arya bertemu dengan kawan-kawan baru dari berbagai daerah. Mereka berbagi cerita, tawa, dan sesekali keluh kesah. Arya sering bercerita tentang Palembang, tentang lezatnya pempek, dan indahnya Sungai Musi. Teman-temannya pun antusias mendengarkan, menciptakan ikatan persaudaraan di tengah kerasnya hidup perantauan. Menuju impian. Waktu berlalu, Arya semakin menguasai pekerjaannya. Ia sering membantu teknisi senior, mempelajari detail mesin, dan tak segan bertanya. Keuletannya menarik perhatian mandor pabrik. Suatu hari, mandor memanggilnya dan menawarkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan khusus teknisi. Arya tentu saja sangat gembira. Ini adalah jembatan menuju impiannya yang sesungguhnya. Dengan semangat membara, Arya menjalani pelatihan tersebut. Ia belajar keras, siang dan malam. Ilmu yang ia dapatkan selama di SMK kini bisa diaplikasikan secara langsung. Setelah pelatihan selesai, Arya dipromosikan menjadi asisten teknisi. Gaji yang lebih baik, tanggung jawab yang lebih besar, dan yang terpenting, satu langkah lebih dekat dengan cita-citanya. Arya dan Cilegon. Kini, Arya bukan lagi pemuda perantau yang kebingungan di Cilegon. Ia telah menemukan jalannya. Dari asisten teknisi, ia terus belajar dan berinovasi, hingga akhirnya berhasil menjadi teknisi handal yang dipercaya di pabriknya. Ia bahkan sesekali pulang ke Palembang, membawa cerita suksesnya dan memberikan kebanggaan bagi keluarganya. Cilegon, kota yang dulu terasa asing, kini menjadi rumah keduanya. Kota industri ini telah memberinya pelajaran berharga, bahwa ketekunan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri adalah kunci untuk meraih impian, dimanapun kita berada. Kisah Arya adalah bukti, bahwa bagi mereka yang berani melangkah, selalu ada harapan di setiap pintu yang terbuka. Bagaimana? Adakah impian lain yang Arya kejar setelah mencapai posisinya saat ini?